Madura jadi Wahabi. Ada. Waduh, setahu saya Madura ini aswaja semua. Oh, ada Wahabinya Madura. Wahabi yang suka bilang maulid bid'ah, tahlil bid'ah, baca Fatihah ke orang yang sudah meninggal bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Baca maulid bid'ah jelas, karena memang dari zamannya Nabi SAW sampai kepada 4 imam mazhab tidak mengajarkan yang namanya maulid-maulid. Jelas berarti itu bid'ah. Terus berbicara masalah tahlil, bukan tahlilnya yang dinyatakan bid'ah, tapi tahlilan, yang dimana dari zamannya Nabi SAW sampai kepada 4 imam mazhab tidak ada ritual tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari. Tidak ada, teman-teman. Ditentukan hari-harinya dan lain sebagainya itu tidak ada. Bahkan dalam putusan Muktamar NU pun tahun 1926 ketika ada Kiai Hasyim Asy'ari dinyatakan bahwa acara tersebut itu adalah bid'ah. Bahkan di dalam kitab I'anatut Thalibin dinyatakan kegiatan tersebut bid'ah mungkar yang memeranginya dapat pahala. Memerangi dalam artian apa? Stop. Tidak perlu mengerjakan seperti itu karena Nabi tidak mengerjakan. Kita kan beragama ikut Nabi, bukan ikut tradisi. Jadi jelas dinyatakan bid'ah ya bid'ah. Terus yang ketiga, ziarah kubur bid'ah katanya. Mulai kapan ada ziarah kubur bid'ah? Bahkan ziarah kubur itu sunnah, ya. Dan itu bukan fatwa baru-baru ini tentang ziarah kubur itu sunnah. Dari dulu ziarah kubur itu ya sunnah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat kematian, melembutkan hati, dan mendoakan orang mati. Ketika kita ke kuburan, tidak seperti ajaran Habib. Kebanyakan oknum-oknumnya oknum-oknum Habib, oknum Habib. Yang dimana ketika mereka kuburan, kuburannya diberi AC, diberi lampu kelap-kelip, diberikan lampu LED. Dan ngapain di sana? Minta hajat. Minta-minta hajat di kuburan. Pantas saja kuburan itu diberikan AC. Karena apa? Untuk orang lebih nyaman di sana, adem di sana, betah di kuburan. Nah, ini yang disebut ajaran kuburiyun yang seharusnya tidak dilakukan oleh umat muslim. Tapi oleh kalangan Habib, hal tersebut dijadikan kebiasaan. Dikit-dikit kuburan, OTW kuburan. Kuburan siapa? Ya kuburan Habib yang dianggap wali itu. Di doktrin kuburan Habib bisa mengabulkan sekian puluh hajat, minimalnya bisa mengabulkan 1 hajat. Kok bisa di kuburan malah minta-minta hajat seperti itu? Bukankah minta hajat tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di kuburan? Itu yang dilarang oleh Salafi. Ziarah kubur sunnah, tapi kalau kalian minta-minta di kuburan, itu syirik, bukan bid'ah lagi. Igdi hajatina di kuburan. Kabulkan hajat kami, ya Habib. Berdoa kepada Habib. Ini kan doktrin yang sesat sebenarnya. Ketika dikritik, mereka menganggap hal itu kejahatan. Kalian yang jahat kepada umat, mendoktrin umat dengan dalil palsu, nipu umat dengan dalil palsu. Kata Nabi SAW, kalau kalian ziarah kuburan, doa kalian akan terkabul 70 hajat. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Bawa Nabi lagi dalam doktrin tipu-tipunya. Gak terima kalian kibin, kalau Habibnya saya juluki tipu, tempuh jalur hukum. Harry Pras laporkan Harry Pras menyebut Habib Fulan nipu. Padahal Habib Fulan tidak nipu. Nabi benar bilang seperti itu. Bikin laporan sana. Kasihan umat ditipu-tipu terus. Sudah lebih setahun, Bahar Smith saya ajak ketemu untuk membuktikan setiap omongannya. Berkali-kali saya ajak ketemu melalui video. Tapi apa responnya? Nihil, teman-teman. Dia bukan klarifikasi, bukan menyelesaikan persoalan, bukan menghadapi saya, tapi malah bikin video kalau saya katanya tentang berantem. Itu sudah membuktikan kalau dia tidak bisa membuktikan omongannya sendiri dan nipu orang ini. Dan sekarang dia malah bikin ceramah kembali tentang hal seperti ini. Di Madura katanya. Jadi Wahabi. Ya Allah. Apa tidak boleh mengikuti faham yang datang dari Mekah Madinah? Bukankah iman akan kembali kepada Madinah? Sebagaimana ular kembali pada sarangnya? Ini kan pernyataan Nabi SAW. Dan ini bukan hadis palsu. Sebagaimana Bahar Smith sering membawakan hadis palsu. Bahkan bawa hadis dari Syiah. Contohnya satu video ini. Sampai-sampai diceritakan Allah punya 1 malaikat, Bapak-bapak. Allah punya 1 malaikat. Ini malaikat Allah ciptakan punya 1000 tangan. 1000 tangan. Ada berapa tangannya? Di setiap 1 tangan ada 1000 jari. Tuh.
Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad, wahai malaikat, untuk apa Allah menciptakan engkau? Engkau punya 1000 tangan, tiap tangan punya 1000 jari. Malaikat itu menjawab, aku Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Nabi Adam diciptakan hingga saat ini. Kemudian Rasulullah takjub, heran, kagum. Rasulullah bilang, berapa banyak jumlah bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Bisa kau tahu? Bisa tak kau tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan? Dijawab, ya, aku tahu berapa banyak jumlah hujan yang jatuh di laut, yang jatuh di sungai, yang jatuh di lembah, yang jatuh di gunung, yang jatuh di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Aku bisa tahu berapa banyak persis jumlah dan bilangan tetesan hujan. Hadis yang dibawakan oleh Bahar Smith ini adalah hadis tipu-tipu yang dimana bersumber dari Syiah. Hadis malam Isra dan Mi'raj, ketika aku sampai ke langit, aku melihat seorang malaikat yang memiliki 1000 tangan dan di setiap tangan ada 1000 jari dan dia menghitung dengan jari-jarinya. Derajat status hadis: 1. Tidak memiliki keberadaan dalam kitab-kitab hadis. 2. Terdapat dalam kitab-kitab Syiah Rafidhah. Lagi-lagi Bahar Smith menipu orang dengan hadis palsu, bahkan membawakan hadis dari Syiah. Karena memang ajaran Habib ini teman-teman sangat dekat dengan Syiah. Habib Novel Al-Aidrus yang mengatakan tentang bintang-bintang itu, ya, keturunanku, cucu palsu Nabi ini bagaikan bintang-bintang mengamankan bumi. Apabila Habib sudah tidak aman, maka bumi juga tidak aman. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka untuknya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Ini juga hadis dari Syiah. Banyak mereka ini mengamalkan ajaran-ajaran atau hadis-hadis palsu yang bersumber dari Syiah. Dan umat di Indonesia yang menempati urutan kedua mudah ditipu, percaya. Mau sampai kapan kalian mau nipu umat? Mau sampai kapan? Apakah kalian akan tetap menipu orang? Yang saya lakukan contohnya seperti ke Ustadz Adi Hidayat. Sebenarnya orang yang merasa benar, orang yang merasa ada di posisi tidak salah nih. Misalkan seperti Ustadz Adi Hidayat ketika memberikan fatwa asy'ara surah pemusik yang beriman seperti Hasan bin Sabit. Saya juga termasuk orang yang tidak terima dengan hal itu. Bukan berarti saya, haram, musik haram, harus begini, harus begitu. Enggak, saya bukan orang seperti itu. Saya bukan orang yang benar-benar bertakwa 100% seperti Ustadz Adi Hidayat. Saya bukan orang yang alim 100% seperti Ustadz Adi Hidayat. Saya kemana-mana masih tidak bisa menutup kuping ketika ada musik. Tetapi apa teman-teman? Pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang berusaha untuk membolehkan atau mungkin membenarkan musik sebagai salah satu ajaran Islam, saya tidak menerima itu. Sejelek-jeleknya saya, sebermaksiat-bermaksiatnya saya tidak menghalalkan musik. Sekalipun saya masih mendengar musik kadangkala. Fatwa seperti itu yang saya minta pertanggungjawaban. Saya ngajak Ustadz Adi Hidayat ataupun siapa yang mau membela Ustadz Adi Hidayat nih. Sudah hampir setahun juga saya mengajak siapapun yang mau bela Ustadz Adi Hidayat, monggo. Bahkan sampai ada yang ngajak fight, monggo. Saya ladeni fightnya. Asal ladeni juga tantangan saya kalau kalian ingin membela yang katanya ulama itu. Dan tak berani teman-teman. Ada 5 poin pertanyaan saya untuk mereka jawab. Dan tak berani mereka. Tak bisa. Terus Bahar Smith juga begitu. 1 tahun. Dan saya ajak terus untuk bertemu. Untuk ya satu klarifikasi, jangan membodohi umat, jangan nipu umat. Dengan nasabnya sendiri kalian tuh sudah membohongi umat sebenarnya. Sudah dibongkar banyak orang nasab kalian tidak tersampai kepada Nabi. Tapi kalian masih tetap saja dalam tubuh kami mengalir darah kenabian. Tidak percaya pada kami, tidak percaya kepada agama. Tidak ikut kami, maka sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sudah terlalu banyak omongan kalian yang mendoktrin umat untuk taklid buta kepada kalian, untuk ikut kepada kalian secara keseluruhan. Tidak ikut kalian sesat. Ya Allah, orang yang punya pemikiran waras dan cerdas pasti berpikir teman-teman. Dengan kehadiran saya ini, saya orang biasa, saya bukan alim ulama, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan gus, saya bukan habib, apalagi habib. Saya hanya Harry Pras, orang biasa yang berusaha untuk mengajak orang berpikir waras. Orang biasa ngapain ngajak orang mikir waras? Karena orang yang alim, dianggap kiai, dianggap gus. Banyak yang bejat. Bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram.
Nggak boleh. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Dan saudara-saudara perlu tahu, muridnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dijamin lebih cerdas daripada muridnya Wahabi. Mengapa? Ustadz Wahabi biasanya tidak cerdas, tak ada akal. Tapi kalau ingin menjadi orang bodoh, masukkan ke sekolah Wahabi.